Selamat datang di channel Nalar Yoga. Halo semuanya, saya Tahor tentang cara kerja mobil listrik. Mobil listrik atau EV adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik, bukan mesin pembakaran internal seperti mobil bensin. Bernardstank tillverkans elgier Princess. Bernardstank tillverkans elgier Princess. Perfecto inth, ketingin berhais semanamu tank inimaginate the streets with them. Dan si animasi, kita melihat bagaimana race terberm menjadi brand strengths. Dengan animasi, kita akan melihat bagaimana energi listrik diubah menjadi gerakan roda, menjadikan alternatif yang ramah lingkungan. Jantung dari mobil listrik adalah motor listrik. Umumnya menggunakan motor sinkron magnet permanen atau motor induksi. Motor ini mengubah energi listrik dari baterai menjadi tenaga putar yang menggerakkan roda. Mari kita lihat diagram motor listrik ini. Stator adalah bar dengan kumparan, rotor ada bagian dalam, dan magnet permanen memberi medan magnet. Eraminshran, prinsip kerja mutuksi gria fasi. Magnebari statual motor base, in teori that. Yang keren, efisiensi motor listrik bisa mencapai 90%, jauh lebih tinggi dibandingkan mesin bensin yang hanya sekitar 30 dan 40%. Energi listrik mengalir dari baterai ke motor diubah putaran roda. Motor ini terintegrasi dalam mobil listrik, menggerakkan roda dengan efisiensi tinggi dan mesinasi. Heel fuitus, ada mekanisme kompost listrik, yang bateri. Baterai aplit zarat semrawur turin listrik in the marm thermor. Baterai menyimpan energi listrik dalam bentuk ion lithium yang bisa dilepaskan saat dibutuhkan. Kapasitas baterai diukur dalam kilowatt jam atau kilowatt hour. Kebanyakan mobil listrik menggunakan baterai lithium ion seperti jenis NMC yang memiliki keseimbangan performa dan biaya atau LFP yang lebih aman dan tahan lama. Melarat tegur teteres. Sesuatu ilustratif, elektroagatif, dan elektrolitik tinggal ion berdrang. Kapasitas baterai menunjukkan berapa banyak energi yang bisa disimpan, diukur dalam kilowatt jam. Sebagai contoh, baterai 60 kWh biasanya bisa menempuh jarak 300 hingga 400 km. Sekarang lihat proses elektrokimia. Saat mengisi daya, ion lithium bergerak dari anoda ke katoda. Elektron mengalir melalui sirkuit eksternal. Saat menggunakan baterai, ion lithium bergerak dari katoda ke anoda, melepaskan elektron yang menghasilkan arus listrik untuk menggerakkan motor. Di dalam mobil listrik, baterai disusun dalam paket dengan sistem pendinginan dan kontrol untuk keamanan dan efisiensi. Jadi, baterai lithium ion adalah komponen kunci yang menyimpan dan melepaskan energi untuk mobil listrik. Proses ini memungkinkan berkendara tanpa bahan bakar fosil. Selain motor dan baterai, mobil listrik memiliki sistem pengelolaan energi yang sangat penting. Mari kita mulai dengan inverter, yang bertugas mengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC untuk motor. Lihat diagram net ini menunjukkan komponen dan daya seperti MOSFET dan transformer untuk mengubah tegangan. Sekarang mari bahas sistem pendingin yang menjaga suhu baterai tetap optimal antara 20 hingga 40 derajat Celcius. Suhu yang tepat ini penting untuk mencegah degradasi baterai dan memastikan kinerja stabil. Ini adalah ilustrasi sistem pendingin baterai dalam mobil listrik dengan permainan mengatur suhu. Lihat semanji cairan persen mengalir melalui case baterai untuk meningkatkan sel-sel ning. Grafik menunjukkan suhu mendengar tetap berbagai siklus pengisian. Suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan degradasi cepat. Inverter dan sistem pendingin bekerja bersama untuk menjaga mobil listrik berjalan lancar dan efisien. Salah satu tren penting saat ini adalah pengembangan teknologi pengisian cepat. Sekarang, pengisian daya 80% bisa dilakukan dalam 10-15 menit berkat teknologi Volt dari merek seperti Porsche dan Hyundai. Selain ada beberapa kepros gitaras dan semut. Ini membuat strain menyeruak. Dan ada juga integrasi dengan energi terbarukan seperti panel surya di atap mobil. Contoh Tesla Cybertruck yang bisa memanfaatkan energi matahari untuk pengisian daya.
Marshall nete three pasien enines scan majuan besar. Baterai set tested state na masing baud sa jik. Densitas energi mencapai 400-500 watt jam per kilogram, membuat baterai lebih kecil dan lebih ringan daripada baterai lithium-ion saat ini. Ini berarti jarak tempuh bisa mencapai lebih dari 800 km dengan sekali pengisian. Sebuah peningkatan dramatis. Mari lihat stating interface antara baterai lithium-ion dan solid state untuk memahami stationware. Graf ini menunjuk proyeksi strategi energi dari teknologi saat ini untuk masa depan. Selain solid state, ada juga baterai natrium ion yang lebih murah dan ramah lingkungan, menggunakan trades yang lebih mudah didapat. Interface internet atau tetap lebih listrik selama straight terjangkau untuk import. Mari kita lihat contoh mobil listrik populer saat ini. Member HBUS seal in mam diversity. Ada juga Rivian Arsan T, pickup truck listrik dengan modular. Melalui contoh-contoh ini, kita bisa melihat bagaimana teknologi baterai diimplementasikan dalam berbagai jenis kendaraan listrik saat ini. Mobil listrik telah mengalami perkembangan pesat dan menawarkan solusi transportasi yang lebih bersih dan efisien. Dengan terus berkembangnya teknologi baterai, kita bisa berharap jarak tempuh yang lebih jauh, waktu pengisian yang lebih cepat, dan biaya yang lebih terjangkau. Masa depan transportasi ada di tangan mobil listrik. Mari kita dukung adopsi EV untuk lingkungan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.